Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di sini saya Bella Nur Cahyani selaku ketua dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas materi mengenai teks eksplanasi beserta contohnya yang telah kami buat. Namun sebelum lebih lanjut, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 3. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan-penjelasan tentang fenomena baik alam maupun sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari teks eksplanasi yaitu memberikan pemahaman yang sejelas-jelasnya kepada pembaca agar menjadi paham atau mengerti mengenai fenomena yang terjadi sekaligus menambah wawasan pembaca. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa. Ciri-ciri dari teks eksplanasi diantaranya yang pertama, struktur teksnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang memuat bersifat fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki atau menggunakan sekuensi markers, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya, serta bisa juga menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Yang keenam, artikel pendukung, contohnya seperti teks eksplanasi sosial beserta strukturnya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, fokus kepada fenomena bersifat umum. Lalu materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Fajar. Struktur dari teks eksplanasi diantaranya: yang pertama, identifikasi fenomena yang berisi gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Kemudian yang kedua, penggambaran rangkaian kejadian yang berisi rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterapkan pada bagian sebelumnya. Dan yang ketiga adalah uraian yang berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas fenomena yang telah dibahas. Kemudian materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Fani. Kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi diantaranya: yang ke-1, fokus pada hal umum, generik, bukan partisipan manusia, non-human participants. Yang kedua, dimungkinkan menggunakan istilah ilmiah. Yang ketiga, lebih banyak menggunakan kata kerja material dan rasional, kata kerja aktif. Yang keempat, menggunakan konjungsi waktu dan kausal, misalnya jika, bila, sehingga, sebelum, pertama, dan kemudian. Yang kelima, menggunakan kalimat pasif. Yang keenam, eksplanasi ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan secara kasual itu benar adanya. Untuk materi yang selanjutnya, yaitu mengenai contoh teks eksplanasi, akan dijelaskan oleh Bella. Contoh dari teks eksplanasi yaitu teks yang telah dibuat oleh kelompok kami, bertemakan sosial dengan judul Kecantikan Nyata dalam Wujud yang Beragam, dengan struktur yang pertama yaitu pernyataan umum yang berbunyi, perempuan Indonesia telah lama terjerembab dalam stigma tentang standar kecantikan, di mana sebagian besar dari mereka menilai bahwa cantik hanya bisa dianugerahkan kepada perempuan yang berkulit putih, langsing, tinggi, bening, kurus, dan mulus. Stereotip yang bahkan tidak asing lagi dan seringkali terdengar dalam pergaulan sehari-hari. Fenomena ini dikuatkan dengan hasil survei ZAP Beauty Index tahun 2018. Sebanyak 73,1% perempuan Indonesia menganggap cantik adalah memiliki kulit yang bersih, cerah, dan glowing. Terlebih,
bukan laki-laki yang mempelopori hegemoni ini, tetapi kaum perempuan sendirilah yang sesungguhnya melabeli diri sampai melabeli perempuan lain. Paragraf tersebut termasuk ke dalam pernyataan umum, sebab berisi gambaran awal tentang hal yang disampaikan. Kemudian, struktur yang kedua yaitu urutan sebab akibat, yang berbunyi, coba kalau kamu putih, pasti kamu cantik. Coba kamu diet, pasti banyak cowok yang mau sama kamu. Coba kulit kamu gak hitam, pasti kamu sudah punya pacar. Mungkin sebagian orang memandang ungkapan tersebut sebagai hal biasa dan tidak perlu dimasukkan ke dalam hati. Namun, sebenarnya pernyataan-pernyataan tersebut tidak biasa. Kondisi sosial seperti ini merupakan sebuah bentuk penjajahan terhadap tubuh perempuan, karena perempuan dijerumuskan dalam sebuah standar konservatif yang membuat mereka merasa tidak nyaman dengan tubuh mereka sendiri. Stereotip seperti ini tidak kunjung musnah, dikarenakan pandangan superior perempuan Indonesia terhadap skin tone putih, salah satunya masih mendarah daging. Buktikan saja, berapa banyak produk kecantikan yang beragam ditawarkan di Indonesia, memberikan iming-iming kulit putih, alih-alih kulit yang sehat. Perhatikan saja, karakteristik fisik seperti apa yang dimiliki oleh model iklan pada sebagian besar produk kecantikan di Indonesia. Tanpa dipungkiri, standar kecantikan selalu menjadi hal yang mendegradasi jati diri dan menggerus rasa percaya diri perempuan. Tidak sedikit perempuan menilai dirinya tidak cantik karena berkulit gelap atau coklat. Tidak sedikit perempuan menilai dirinya jelek karena memiliki rambut ikal dan keriting. Tidak sedikit perempuan merendahkan diri karena memiliki tubuh yang gemuk dan tidak langsing. Paragraf tersebut termasuk ke dalam urutan sebab akibat, karena berisi rincian proses kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterapkan pada bagian sebelumnya. Untuk struktur yang terakhir yaitu ulasan atau interpretasi, yang berbunyi, padahal seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang beragam, maka cantiknya pun beragam. Setiap perempuan telah dilahirkan menjadi cantik dan akan tetap cantik selama mereka bisa nyaman dengan diri mereka sendiri. Paragraf tersebut termasuk ke dalam ulasan atau interpretasi, sebab berisi komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas fenomena yang telah dibahas.